Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira, saya dari kelas Sosio 4. Di video ini saya akan mengevaluasi program yang telah saya buat. Program ini bernama Air Harmoni, Akses Inovasi dan Resiliensi Air untuk Harapan Manggar. Program ini dibuat karena di Desa Harapan sebagian rumah memiliki sambungan air pump, sementara di rumah lain tidak. Keluarga tanpa sambungan air pump terpaksa membeli air pump terbiaya, mengandalkan sumur atau penampungan yang belum tentu layak. Tujuan dari program ini yang pertama, meningkatkan akses air yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Harapan Manggar. Yang kedua, membangun kapasitas pengelolaan air berbasis masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian air. Pelaksanaan program yaitu pembangunan jaringan pipa, sumur bor, dan penampungan seperti pembentukan kelompok pengelola air desa. Yang keempat, hasil yang diharapkan dari program ini adalah menghasilkan air yang bersih dan terjangkau untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Harapan. Dampak-dampak dari program ini yaitu ekonomi rumah tangga jauh menjadi lebih ringan. Yang kedua, kesehatan membaik, dan yang ketiga, ketahanan sosial meningkat. Kapasitas yang ingin ditingkatkan adalah meningkatkan kemampuan warga dan mengelola sumber daya air. Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan terhadap program ini, yang pertama itu keterlibatan dalam musyawarah desa dan pemetaan kebutuhan. Yang kedua, kontribusi tenaga untuk pemasangan awal. Yang ketiga, partisipasi dalam mekanisme tarif atau pembayaran dan pengawasan transparan. Bentuk pengetahuan yang perlu diintegrasi di dalam program, yang pertama, pengetahuan hidrologi lokasi. Yang kedua, praktik budidaya air hujan tradisional. Yang ketiga, kearifan sosial seperti gotong royong dan musyawarah. Yang kedua, saya akan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang telah saya cari. Nama program ini adalah Desa Wisata Ngelageran. Latar belakang dibentuk program ini karena awalnya masyarakat hanya bergantung pada pertanian yang hasilnya terbatas. Ada potensi alam seperti gunung api purba, embung Ngelageran yang belum dimanfaatkan. Tujuan dari program ini mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, dan melestarikan budaya dan lingkungan. Manfaat dari program ini adalah pendapatan warga meningkat, lapangan kerja baru muncul, budaya lokal terjaga. Sasaran atau target program ini adalah masyarakat Desa Ngelageran, khususnya pemuda dan kelompok tani. Berlokasi di Desa Ngelageran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Proses pelaksanaan. Yang pertama, pembentukan kelompok sadar wisata. Yang kedua, pelatihan pemandu wisata dan homestay. Yang ketiga, promosi berbasis media sosial. Yang keempat, kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah desa menjadi desa wisata unggulan nasional dan penghasilan warga naik signifikan. Dampak yang diharapkan dari pembentukan program, yang pertama, ekonomi desa tumbuh. Yang keempat, anak muda tidak perlu merantau. Yang ketiga, lingkungan terjaga melalui wisata alam berkelanjutan. Saran atau rekomendasi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki. Yang pertama, meningkatkan kapasitas usaha ekonomi masyarakat, pelatihan bisnis, akses ke modal lebih besar, pendampingan usaha berkelanjutan, dan pemasaran produk lokal. Yang kedua, penguatan kemandirian, misalnya dengan pembentukan kelompok usaha lokal yang bisa beroperasi tanpa subsidi terus-menerus dan berkembang. Saran atau rekomendasi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki. Yang pertama, meningkatkan kapasitas usaha ekonomi masyarakat, pelatihan bisnis, akses ke modal lebih besar, pendampingan usaha berkelanjutan, dan pemasaran produk lokal. Yang kedua, penguatan kemandirian, misalnya dengan pembentukan kelompok usaha yang bisa beroperasi tanpa subsidi. Saran atau rekomendasi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki. Yang pertama, penyesuaian. Saran atau rekomendasi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki. Yang pertama, peningkatan kapasitas usaha ekonomi masyarakat, seperti pelatihan bisnis, akses ke modal lebih besar,
pendampingan usaha berkelanjutan, dan pemasaran produk lokal. Yang kedua, penguatan kemandirian. Misalnya dengan pembentukan kelompok usaha lokal yang bisa beroperasi tanpa subsidi terus-menerus dan kelembagaan pengelolaan dana usaha yang transparan. Yang ketiga, pemeliharaan dan tindak lanjut infrastruktur. Agar kapasitas yang dibuat tetap digunakan dan dirawat oleh masyarakat setempat. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Bukan hanya selesai proyek, melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan pemantauan setelah selesai pembangunan. Sekian evaluasi program yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.